Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hartini Hamid dengan nomor NPM 022722111145. Saya mahasiswi semester 5 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi, Universitas Khairon Ternate. Di sini saya akan mereview jurnal akuntansi keuangan dengan judul Pengaruh Intelektual Kapital, Human Capital, Struktur Kapital, dan Customer Capital terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di mana penelitian terdahulu di sini yaitu Afni Eliana Saragi, SEMS. Kita masuk kepada slide selanjutnya yaitu mengenai latar belakang. Latar belakang dari jurnal tersebut yaitu pentingnya modal intelektual kapital dalam peningkatan kinerja perusahaan, khususnya dalam sektor manufaktur dalam konteks persaingan yang semakin ketat. Perusahaan dituntut untuk tidak hanya mengandalkan aset fisik, tetapi juga memanfaatkan sumber daya yang tidak berwujud, seperti pengetahuan, keterampilan, dan hubungan dengan pelanggan. Jurnal ini mengemukakan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki pengelolaan modal intelektual kapital yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, yang pada gilirannya dapat menciptakan loyalitas pelanggan, meningkatkan kinerja keuangan jangka panjang. Penelitian ini juga menyoroti bahwa kinerja non-keuangan seperti motivasi pegawai dan pengembangan potensi sumber daya manusia berperan penting dalam pencapaian kinerja keuangan yang diharapkan. Kita next pada materi selanjutnya yaitu kita masuk pada penelitian terdahulu yaitu terbagi menjadi dua. Penelitian yang pertama yaitu Ahmad dan Mushraf 2011. Penelitian ini menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara modal intelektual dan kinerja bisnis pada perusahaan industri di Irak. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan modal intelektual dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja perusahaan. Sedangkan yang kedua yaitu Sofyan et al. 2006, Ong Koroharjo et al. 2008, Chen 2008, Pardede 2010, Nezardiani et al. 2012, Soetejo dan Mursida 2014, Surfilaite 2015, dan Akanbi 2016. Penelitian-penelitian ini juga mendukung temuan bahwa modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Ini menunjukkan konsistensi dalam hasil penelitian yang menunjukkan pentingnya modal intelektual sebagai faktor kunci dalam pencapaian keuangan bersaing. Next ke materi selanjutnya yaitu variabel penelitian, di mana variabel penelitian ini yaitu variabel X terbagi atas 3 dan variabel Y cuma 1, di mana variabel X yang pertama yaitu human capital, dan yang kedua yaitu structural capital, yang ketiga customer capital, sedangkan variabel Y-nya di sini yaitu kinerja perusahaan. Di mana data hipotesis yang diambil yaitu hipotesis yang pertama yaitu human capital berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan hipotesis yang kedua yaitu structural capital berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis yang ketiga yaitu customer capital berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya yaitu atau slide selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian dari jurnal. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh modal intelektual terhadap kinerja perusahaan secara lebih spesifik. Di mana metode penelitian yang dipakai dari jurnal ini yaitu metode penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh modal intelektual terhadap kinerja perusahaan.
Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat. Data yang dimaksud adalah laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2015. Di mana penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling, di mana sampel yang diambil berdasarkan kriteria tertentu, yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek selama periode penelitian dan telah diaudit. Slide selanjutnya yaitu hasil penelitian, di mana hasil penelitian di sini ya terbagi atas 3, di mana yang pertama yaitu koefisien untuk human capital atau VAHU kurang dari 0,007 menunjukkan bahwa peningkatan human capital terhubung dengan penurunan kinerja perusahaan yang berarti berpengaruh negatif. Sedangkan koefisien untuk struktural capital atau STVA yaitu 0,070 menunjukkan bahwa peningkatan struktural capital berhubungan dengan peningkatan kinerja perusahaan. Sedangkan yang ketiga yaitu koefisien untuk customer capital atau VACA yaitu 0,102 menunjukkan bahwa peningkatan customer capital juga berhubungan dengan peningkatan kinerja perusahaan. Sedangkan slide selanjutnya yaitu mengenai perbedaan penelitian terdahulu dan yang sekarang, di mana di sini ditambahkan variabel penambahan yaitu CSR atau Corporate Social Responsibility. Kenapa ditambahkan? Karena CSR di sini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan seringkali mendapat reputasi yang lebih baik, membangun hubungan positif dengan pelanggan, investor, dan komunitas, serta meningkatkan kepercayaan publik. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan loyalitas pelanggan yang berkaitan dengan customer capital atau VACA, serta meningkatkan efisiensi produktivitas yang terkait dengan human capital atau VAHU dan structural capital atau STVA. Baik, kita masuk kepada slide selanjutnya, yaitu kesimpulan, di mana kesimpulan dari jurnal yang saya review ini yaitu penelitian ini menunjukkan pengaruh human capital atau VAHU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan return on asset atau ROA. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam human capital tidak memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan dalam konteks penelitian ini. Berpengaruh struktural capital atau STVA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam struktur organisasi dan sistem yang mendukung operasional perusahaan yang meningkatkan kinerja keuangan. Sedangkan pengaruh customer capital atau VACA juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang berhubungan baik dengan pelanggan. Terbukti menjadi aset penting yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing. Secara simultan, ketiga variabel independen yaitu human capital, struktur kapital, dan customer capital memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dengan nilai F, hitungan yang menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.